Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu pelajaran IPAS bab 5. Bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Topik A, bagaimana bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang Ibu punya 3 pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apa yang terjadi jika kita tidak bisa bernafas? Yang kedua, bagaimana organ pernafasan membantu kita bernafas? Dan yang ketiga, bagaimana cara merawat kesehatan organ pernafasan kita? Nah, dari ketiga pertanyaan tadi, apakah ada yang tahu? Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja yuk ke pembahasannya. Sistem pernafasan adalah serangkaian organ tubuh yang bekerja untuk membantu makhluk hidup bernafas. Oksigen dibutuhkan makhluk hidup untuk menghasilkan energi pada proses metabolisme dan meningkatkan tubuh. Proses ini menghasilkan produk samping gas karbon dioksida. Oleh karena itu, saat bernafas terjadi pertukaran kedua gas tersebut. Ada yang tahu nggak organ-organ tubuh mana saja sih yang digunakan untuk bernafas? Ya, benar. Organ yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi sistem pernapasan kita. Tanpa hidung, kita tidak dapat menghirup dan menghembuskan nafas dengan baik. Pada hidung, terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dari luar. Yang kedua, ada faring. Udara yang masuk dari hidung akan melanjutkan perjalanan ke faring. Faring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan 2 saluran. Di faring inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Yang ketiga adalah laring. Laring sering juga disebut sebagai kotak suara dan kotaknya berada di persimpangan faring. Faring memiliki 2 bigas suara yang bertugas memproduksi suara. Ketika kita berbicara, maka ada udara yang keluar dari mulut. Udara ini lewat melalui pita suara yang berimpit. Akibatnya timbullah getaran. Yang keempat, trakea. Trakea sendiri sering juga disebut sebagai batang tenggorokan. Trakea tersebut tugasnya adalah mengalirkan udara ke paru-paru. Bentuk trakea sendiri seperti tabung berongga lebar yang berhubung langsung pada bronkus paru-paru tersebut. Trakea merupakan salah satu organ pernafasan manusia yang sangat penting. Yang kelima, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang bronkus yang bertugas menyalurkan udara ke alveoli. Salah satu tugas lain dari bronkus adalah mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika kita bernafas. Yang keenam, paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada tubuh. Manusia mempunyai 2 paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dan paru-paru bagian kiri, yang terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus ini merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan dialirkan ke alveolus sehingga dapat dihembuskan ke luar tubuh. Yang kedelapan, diafragma. Antara rongga dada dan rongga perut kita terdapat sekat pembatas berupa otot yang disebut diafragma. Ketika menarik nafas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Ketika kita membuang nafas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Nah, itu tadi merupakan macam-macam organ pernafasan manusia beserta fungsinya. Agar kita bisa cepat menghafal macam-macam organ tersebut, mari kita nyanyikan lagu berikut. Pernafasan pada manusia dimulai dari organ hidup. Ada lendir juga bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara.
cabangan, batang tenggorokan. Ada bronkus, ada bronkiolus, gelembung udara alveolus, sayang pertukaran O2 CO2. Gelembung udara alveolus, sayang pertukaran O2 CO2. Nah, bagaimana pelajaran kita pada kali ini? Menyenangkan bukan? Sekarang kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang mekanisme pernapasan manusia. Mekanisme pernapasan manusia terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap menarik nafas. Saat menarik nafas, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kotoran akan disaring saat melewati hidung, trakea, dan bronkus. Tahap yang kedua yaitu tahap pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Tahap yang ketiga yaitu tahap membuang nafas. Setelah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli, nafas akan dihembuskan. Otot diafragma akan relaksasi, paru-paru mengempis, dan gas karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Mudah bukan tahap ini untuk dipahami? Materi yang terakhir yaitu tentang gangguan pernafasan pada manusia. Pernahkah hidung kalian terasa tersumbat dan sulit bernafas menggunakan hidung? Tentu rasanya sangat tidak nyaman. Sebenarnya, hidung tersumbat hanyalah salah satu bentuk gangguan sistem pernafasan pada manusia. Jika salah satu bagian dari organ pernafasan bermasalah, secara otomatis sistem pernafasan pun akan terganggu. Berikut beberapa gangguan pernafasan yang terjadi pada manusia. Di antaranya, yang pertama yaitu flu. Penyakit flu disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung kita dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Yang kedua yaitu asma. Asma merupakan akibat dari penyempitan saluran nafas. Sesak nafas terjadi tanda awal dari penyakit ini. Biasanya sesak nafas dibarengi oleh mengi yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan nafas. Yang ketiga yaitu bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada bronkus, yaitu saluran udara dari dan ke paru-paru. Pada umumnya, bronkitis dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna. Yang keempat yaitu tuberkulosis. Tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Bakteri menyebar di luar melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernapasan penderita, misalnya saat batuk atau bersin. Jadi, kita perlu berhati-hati agar tidak tertular penyakit ini dari orang yang menderita TBC. Nah, itu tadi materi kita pada kali ini. Yang pertama mengenai organ pernapasan yang terdiri dari hidung, laring, trakea, bronkiolus, paru-paru, alveolus, dan diafragma. Selanjutnya, mekanisme pernapasan manusia terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap menarik nafas, yang kedua yaitu tahap pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan yang terakhir yaitu tahap membuang nafas. Kemudian, contoh gangguan pernafasan pada manusia yang terdiri dari flu, asma, bronkitis, dan tuberkulosis. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, mari kita ucapkan hamdalah.
Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.